Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Sempat padam, TPA Rawakucing kembali terbakar. Izin melaporkan terdapat di sisi pintu 2, sisi jalan raya. Terdapat titik baru. Sering ditertibkan baliho bacalek kembali bermunculan. Lerai keributan warga menjadi korban pengeroyokan. Meski sempat padam, api kembali terlihat di sejumlah titik di tempat pembuangan akhir sampah Rawakucing, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Petugas gabungan dari Damkar dan BNPB dibantu Satpol PP Kota kembali harus berjibaku memadamkan kobaran api yang membakar gunungan sampah. Kobaran api kali ini berada di bagian pintu 2 TPA Rawakucing. Kurang dari 1 jam, api yang membakar gunungan sampah tersebut akhirnya bisa dipadamkan sambil diurai dengan alat berat untuk mengeluarkan gas metan yang berada di dalam tumpukan sampah. Akibat kebakaran TPA Rawakucing dan tiupan angin yang membawa asap pekat ke pemukiman, sejumlah warga mengeluhkan akibat tak bisa beraktivitas bekerja seperti biasa. Pemerintah Kota Tangerang segera memberikan kompensasi ke warga yang menjadi korban kebakaran. Selain itu, sejumlah warga juga terkena ispa. Ini udah pikir seminggu, nggak tahu udah lebih dari 2 minggu juga belum tentu beres ini. Kasihan yang pemulung-pemulung sama yang rumah di sini. Ngeganggu nggak Pak? Ngeganggu lah. Kan di orang kan mesti biaya makan, biaya sekolah apa, kompensasi nggak dapat. Makanya pemerintah minta bantu kompensasi. Pemerintah Kota Tangerang. Belum dapat bantuan Pak ya? Iya, kompensasi buat warga kan nggak mencari. Iya. Makan bener, dapat makan, tapi kan buat biaya sehari-hari kan gitu kan. Asapnya masih gitu Pak, kadang-kadang masih ada, ntar enggak gitu. Tapi kebanyakan adanya sih sama enggaknya. Dampaknya jadi nggak bisa pada mencari Pak. Dari pas kejadian sampai sekarang belum pada bisa mencari. Kondisi anak-anak gimana Bu di sini Bu? Hanya sesak. Batuk. Iya. Batuknya juga kayaknya begitu Pak, kering. Dari 34,8 hektar luas TPA Rawakucing, 80% diantaranya terbakar. Meski lebih dari 1 pekan, asap masih keluar dari tumpukan sampah. Sementara petugas gabungan masih terus melakukan pendinginan dari darat maupun udara. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Hendak pulang ke rumah, pelajar putri menjadi korban begal payudara di Jalan Impres 4 Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. Peristiwa bermula saat korban bersama dengan rekannya berjalan kaki hendak pulang ke rumah. Tanpa sepengetahuan korban, pelaku diduga membuntuti korban sejak keluar dari sekolah. Setiba di lokasi, pelaku menggunakan motor berpura-pura melewati korban dan langsung berputar menuju ke arah korban. Dengan cepat pelaku menyentuh payudara korban dan langsung pergi meninggalkan lokasi. Korban yang kaget pun spontan meneriaki pelaku dan langsung menangis histeris, sementara temannya berusaha menenangkan korban. Yang disentuh tuh apa aja sih, yang disentuh apanya? Kayak bagian dada aja dia bilang. Oh. Terus terkait pelaku ya, korban juga nggak mengenal pelaku? Enggak, terus kata saya gitu, saya ngelihat motor itu katanya dari sekolah gitu, jadi oh ini orang udah ngikutin nih dari sekolah, nggak lama ya saya lanjutin les karena dia nggak mau saya anterin pulang. Dia nangis, dia langsung nangis, langsung nunduk gitu, nangis aja itu, makanya saya bawa ke sini, saya bawa pulang dulu ke sini ke rumah, saya kasih air minum, saya tenangin dulu di sini. Setelah kejadian ini, warga mengaku resah dan was-was pelaku akan kembali beraksi. Warga berharap pelaku bisa cepat ditangkap. Ariel Maranus dan Syahbudin Natar melaporkan dari Kota Tangerang. Pencuri kendaraan bermotor yang biasa beraksi di utara Kabupaten Serang ditangkap Reskrim Polres Carengan. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya di Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang. Polisi menyita barang bukti 6 motor dan 1 buah obeng.
Saat melakukan kejahatan, pelaku bernama Tommy ini biasa bersama temannya yang sudah ditangkap terlebih dahulu. Modus keduanya yakni dengan berkeliling di pemukiman dan mencari sasaran sepeda motor yang tidak dikunci stang. Di saat kondisi sepi, pelaku kemudian mendorong sepeda motor dan merusak kunci motor. Melakukan penyelidikan dan olah TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut dapat diungkap kebetulan saya 55 dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun penjara. Pelaku menjual motor hasil curian antara 2 hingga 4 juta rupiah kepada penadah. Daerah operasinya dari mana? Di desa Sinuang. Itu modusnya seperti apa? Dari kampung, dari rumah langsung cari TKP gitu. Berarti ada motor yang tidak dikunci stang ya? Terus di step ya gitu? Iya. Caranya begitu ya? Iya. Udah berapa kali ngelakuin? 1 kali. 1 kali. Wilayah operasinya di daerah mana aja? Di Binuang. Binuang. Salah satu korban mengaku sangat senang sepeda motor yang dicuri pelaku bisa kembali ditemukan. Sebulan. Selama sebulan tuh pakai motor siapa? Pinjam. Ponakan, saudara. Terus sekarang dia ketemu senang? Senang, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih Pak Kapolres, terima kasih Pak Kapolsek. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Meski belum masuk masa kampanye, namun sejumlah spanduk dan baliho berisi ajakan untuk mencoblos salah satu bacalek terus bermunculan. Karena melanggar aturan kampanye dan Perda tentang K3, Bawaslu Kota Serang bekerja sama dengan Satpol PP dan Dishub menyisiri baliho yang berada di jalan protokol. Petugas juga dibantu 1 unit mobil crane. Bahkan dalam satu billboard terdapat 2-3 lapis baliho bacalek. Baliho diturunkan mulai dari bacalek tingkat daerah, DPR RI, Bacagub maupun Capres dan Cawapres. Menurut pihak Bawaslu, meskipun sudah ditertibkan, setelahnya sejumlah baliho kembali dipasang oleh simpatisan. Ini penertiban APS yang tahap kedua ya. Tahap pertama kan kita sudah tanggal 21 September. Nah yang sekarang itu tanggal 26, 27, 28. Nah 26, 27 itu di tingkat kecamatan ya. Kemarin hari Kamis Jumat yang ditertibkan itu 1.848. Saat ini Bawaslu sudah menertibkan ribuan baliho dan belasan billboard yang berisi kampanye. Bawaslu sendiri akan menyerahkan alat peraga sosial tersebut ketika memasuki masa kampanye. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.